pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nganjuk melakukan pembersihan alat peraga kampanye. APK yang dipasang sepanjang jalan, baik jalan desa, jalan daerah, maupun jalan protokol, pada masa tenang, mulai tanggal 24 November tahun 2024, mulai dibredel petugas. Di Kabupaten Nganjuk, ada APK 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang tersebar di seluruh pelosok desa di Kabupaten Nganjuk. Selain pasangan bupati, juga ada APK pasangan gubernur Jawa Timur, sehingga Bawaslu mengerahkan Panwascam maupun Panwasdes untuk membredel APK. Sekitar 500 APK ditertibkan dan disimpan di gudang Bawaslu, sesuai peraturan KPU. Masa tenang semua kampanye dihentikan, termasuk kampanye di media sosial. Muhammad Ariful Anam, Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk, mengatakan, mulai tanggal 24 November tahun 2024, Bawaslu dan jajaran melakukan pembersihan APK, karena pada hari ini merupakan masa tenang, sehingga semua kegiatan kampanye ditiadakan. Yang pertama tadi pagi kita mengadakan apel siaga ya dalam rangka pengawasan masa tenang dan persiapan pemungutan suara, sekaligus kita bersama stakeholder pemerintah daerah melaksanakan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang pada masa tenang. Macam-macam ya, baik baliho, kemudian spanduk, kemudian umbul-umbul ya, baik yang dipasang oleh KPU, itu diterapkan oleh KPU, baik yang dipasang oleh tim pasangan calon. Ya. Aturan yang mengatur terkait pembredelan ini, Bapak? Kalau di undang-undang, baik di undang-undang pilkada, kemudian juga PKPU ya tentang kampanye, itu diatur bahwa pada masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye maupun memasang atau memasang alat peraga kampanye maupun menyebarkan bahan kampanye. Jadi alat peraga kampanye yang masih terpasang atau bahan kampanye itu tidak boleh disebarkan dan harus ditertibkan sesuai dengan instruksi ya, instruksi Bawaslu RI ya, instruksi 23 tahun 2024, pengawas pemilihan itu berhak menertibkan banner ya, yang tentu saja dibantu oleh Satpol PP dalam hal ini atau stakeholder yang lain ya, dalam rangka penertiban bahan kampanye, alat peraga kampanye. Untuk di peraturan KPU ya terkait dengan pelaksanaan kampanye memang tidak diatur ya terkait dengan mobil branding ya, kalau kita sebut itu mobil branding baik yang di bus maupun di mobil, dan juga secara aturan PKPU tentang kampanye itu juga tidak termasuk alat peraga kampanye. Jadi ya kita sulit ya menerapkan kalau tidak ada aturannya gitu. Sesuai aturan peraturan KPU ya tentang kampanye itu, pada masa tenang media sosial atau akun media sosial yang didaftarkan, media sosial pasangan calon tentunya yang didaftarkan di KPU yaitu sebagai media sosial resmi, itu untuk dinonaktifkan selama masa tenang. Nah, otomatis tidak dapat mengupload atau meng-share atau menampilkan kegiatan-kegiatan pasangan calon. Hingga saat ini ya Pak, ada berapa banyak
laporan yang masuk ke Bawaslu terkait pelanggaran paslon gitu. Beberapa kemarin sudah masuk 4 laporan ya, 4 laporan karena satu saya kurang hafal detailnya, tetapi ada yang kita teruskan ke Undang-Undang ITE karena itu terkait dengan pelanggaran Undang-Undang ITE, tidak terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilihan ya atau Undang-Undang Pilkada. Itu untuk laporan. Kalau untuk temuan ada yang juga sudah diproses. Misalnya kaitannya dengan netralitas kepala desa, dugaan netralitas kepala desa itu juga sudah kita teruskan ke PJ Bupati ya melalui Dinas PMD. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.